Saya senang sekali bisa hadir di acara hari ini, pagi ini, karena menurut saya mengenai penggunaan produk dalam negeri ini menjadi salah satu sukses story dari pemerintahan sekarang ini, yang saya kira telah membuat banyak efisiensi di kiri kanan, yang membuat Indonesia ke depan ini makin bagus. Tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Agus mengenai progres daripada belanja dalam negeri ini, menggunakan e-katalog ini dan belanja dari kementerian. Tadi pagi saya di-brief juga oleh Pak Kepala BPKP, Pak Ateh, kita tuh jangan hanya bisa menghabiskan anggaran, tetapi juga harus berkualitas dan juga efisien. Saya ulangi, berkualitas dan juga efisien. Itu juga permintaan daripada Presiden Joko Widodo. Jadi saya berharap kita semua tidak hanya berpegang, anggaran cepat habis tapi tidak berkualitas. Tadi pagi saya di-brief lagi oleh Pak Ateh, betapa banyak inefisiensi kita di kiri kanan. Dan saya sudah minta tadi dibuat gambaran inefisiensinya itu di mana. Karena harus semua terukur. Jadi ada measurement dari setiap policy yang kita buat. Selama ini kita buat banyakan ini, tapi kita nggak tahu outcome-nya itu sesuai nggak dengan uang yang kita spending untuk tadi mencapai sasaran itu. Kedepan kita harus lakukan itu. Seperti sekarang e-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri. Ya, dulu saya tahu OTT itu kampungan, banyak yang marah ke saya. Tapi sebenarnya betul, kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi, atau berkurang drastis OTT. Karena semua belanja ke mesin, lah mesinnya kan tidak bisa disogok. Nah, jadi diaudit oleh tadi BPKP, benar nggak barang ini buatan dalam negeri? Karena itu tadi sudah lihat tadi testimoni daripada UMKM. Jadi kita harus betul target. Jadi UMKM itu harus betul menikmati tadi penggunaan produk dalam negeri yang 1.600 triliun tadi. Dan angkanya itu terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi kita. Bapak Ibu sekalian, kita mau negeri ini ke depan makin transparan. Sehingga tadi menyangkut government teknologi, GovTech itu kita harus betul-betul tuntaskan. Ya mungkin sementara kita dukcapil dulu pakai datanya sehingga setiap orang punya ID. Sehingga misalnya 30 triliun dana subsidi pupuk itu langsung aja ke orang yang targeted gitu. Sehingga tidak bocor di mana-mana lagi. Begitu juga hal-hal yang lain, bansos misalnya. Kita nggak tahu apakah jumlah real bansos itu berapa. Tapi dengan sekarang kita sedang berjalan ke arah tadi GovTech itu, yang sekarang sedang dikerjakan dan kita harap paling tidak sampai dukcapil itu bisa selesai bulan Juli ini, itu akan membuat Indonesia lebih maju lagi satu langkah. Jadi orang yang mau korupsi ya makin susah. Dan itu yang saya katakan tadi, pada dasarnya manusia itu punya sifat baik, sifat jelek. Makanya ada agama, ada undang-undang, ada peraturan dan sebagainya. Tidak cukup itu, dibuatlah ekosistem yang bagus. Dengan apa? Digitalisasi tadi misalnya. Di mana orang tidak bisa lagi bermain-main dengan itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu masih, tadi Pak saya di-brief lagi data dari ini, bicara data ya. Ini bukan bicara perasaan, bicara data. Dari Pak Ateh, itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana. Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisiensi di sana sini yang kita masih bisa menarik berapa tadi, 172 triliun potensi untuk ditarik dari sana. Nah, sekarang kita mau kejar itu. Kami mau rapat nanti ke depan besok minggu depan di Jakarta untuk tadi manggil orang itu. Ya, mengundang kementerian yang terlibat, kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu. Itu selalu kelemahan kita. Saya lapor Bapak Presiden, kemarin misalnya ada satu kementerian
peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan. Tujuannya kan untuk sasaran untuk kepentingan Republik Indonesia. Jadi peraturan itu harus diharmonisasi sehingga tetap tujuan itu tetap tercapai. Tujuan itu tetap tercapai. Jadi kita harus tetap berpegang teguh pada tujuan sehingga upaya-upaya yang kita lakukan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya bercontoh lagi. Tadi saya dibisikin lagi oleh Pak Sandi Uno mengenai pesawat terbang. Kita bikin peraturan tidak boleh asing 51%. Harus semua dalam negeri. Kalau dia sudah TPK, biarin aja. Biar aja bersaing, kan cuma 5 pelabuhan besar di Indonesia. Ya, saya udah bilang Pak Bu Nika waktu itu. Bali, Surabaya, Jakarta, Ujung Pandang atau Medan apalagi itu. Ya suruh bersaing. Kita mau bikin, minggu depan sudah saya minta kita rapat, kita akan harmonisasikan peraturan itu semua. Karena kalau pesawat kurang, bayangkan mau ke Bali, harus lewat mana dulu? Lewat Kuala Lumpur dulu. Kan kosnya jadi tinggi. Ya Garuda harus berani bersaing. Airline harus bersaing. Jadi jangan dilindungin terus. Semua harus profesional. Nah kalau itu kita lakukan, kita berani melakukan itu, saya kira baru Indonesia ini makin baik ke depan. Jadi jangan dicekoin aja terus-terusan. Ini dia harus subsidi di Indonesia Timur. Ya suruh aja yang investasi sini subsidi juga di fuel di Indonesia Timur. Dan saya kira Pertamina sekarang sudah makin paten dan untungnya makin banyak dan makin efisien. Dia harus berani bersaing dengan yang lain. Masa kalah dengan Singapura? Emangnya apaan? Emangnya Singapura itu lebih hebat dari kita? Enggak lah. Kita ini aja kadang-kadang yang konyol, maaf ya saya agak ngomong agak orang-orang kita sendiri tidak menghargai bangsanya sendiri. Dia merasa bahwa kita kalah dengan yang lain. Kita kurang, memang kurang. Yang itu yang sedang kita perbaikin. Seperti hiburan, tadi Pak Odo lapor sama saya. Bayangkan kita kemarin minggu lalu selama 2 minggu nggak bisa ke Singapura. Karena ada Taylor siapa itu, ada show-nya di sana. 9 hari hotel itu penuh. Kenapa? Karena di Indonesia nggak bisa pertunjukan dia. Terus saya bilang kemarin kita rapatin, pokoknya 6 bulan ke depan, 6 bulan dia sudah dapat izin. Kontrak aja, saya ada satu pemain dalam bidang hiburan ini. Saya bilang kamu cari yang lain tuh udah kontrak aja berapa lama. Apa yang diberikan Singapura kita berikan sama dia. Kita harus berani bersaing. Lah kalau Singapura bisa untung, masa kita nggak bisa untung? Emang kita bodoh apa? Kan nggak juga. Ini orang hebat-hebat kok. Tapi kita harus kompak semua. Ya kita sontek aja dulu kalau kita belum tahu. Kita adjust kiri kanan kita untuk tadi kepentingan nasional kita. Kenapa susah amat? Kita harus kompak itu. Kita harus saling mengingatkan, bukan tidak boleh dikritik, kita berikan kritik-kritik membangun untuk Republik Indonesia.